Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Alvin, dengan adanya tadi yang Anda sampaikan dan juga pernyataan secara jelas bahwa dari bandara domestik khususnya di Bandara Morowali ini tidak diperlukannya baik itu petugas dari cukai imigrasi dan lain sebagainya ataupun karantina. Tapi kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, dengan tidak adanya petugas aparat negara tersebut, bukankah itu adalah membatasi kontrol ataupun pengawasan dari negara? Saya Mbak ya. Jadi gini, pengawasan dari negara itu kan tidak harus orangnya ada di tempat. Pengawasan terhadap operasi bandara itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui otoritas bandara. Nah, pengawasannya antara lain, satu, dengan perizinan. Perizinan tadi flight approval, izin rute, slot, dan sebagainya. Kemudian itu juga ada laporan secara periodik, juga ada inspeksi setiap saat dari Kementerian Perhubungan juga dapat melakukan inspeksi dan juga ada audit secara berkala. Jadi dengan teknologi yang sekarang pun itu kan juga bisa dilihat pesawat yang keluar masuk seperti apa. Setiap pesawat yang akan berangkat harus masukkan flight plan. Flight plan itu juga sudah lengkap, manifestnya ada, kemudian perlengkapannya, tujuannya kemana dan sebagainya, dan itu selain oleh Kementerian Perhubungan juga dilayani oleh Airnav. Airnav ini juga yang memantau pergerakan pesawat itu kemana saja, jumlah pesawatnya naik turun berapa, penumpang berapa, maka dari itu kita juga bisa mendapatkan statistik pergerakan pesawat, pergerakan penumpang, pergerakan barang di setiap bandara. Itu adalah bentuk pengawasan yang tidak harus selalu orangnya ada di sana. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Mas Agung sendiri mungkin Anda memiliki solusi ataupun sedikit masukan kepada pemerintah agar pemerintah ini bisa berkomitmen untuk terbuka untuk investasi ataupun industrial, tapi sekaligus juga mengedepankan keamanan dari negara. Oke, pertama, kita tahu bahwa bandara itu dimiliki oleh BUMN ya, oleh Injourney, oleh Angkasa Pura, dan juga dimiliki pemerintah daerah dan juga dimiliki oleh swasta, private. Namun kita juga tahu bahwa semua bandara ini akan dikelola oleh otoritas bandara masing-masing yang semuanya petugasnya tersertifikasi dengan baik di Ditjen Perhubungan Udara. Yang setiap tahun bandara ini diverifikasi, diperiksa, dicek, termasuk personilnya, termasuk mengenai kondisi bandaranya, aerodromnya, apakah mereka masih valid dan segala macam, dan semua harus cek kesehatan, cek ujian ulang untuk sertifikasi dan semuanya. Jadi itu adalah cara yang terbaik untuk memastikan bahwa bandara berjalan dengan normal dan sesuai dengan aturan. Kedua adalah setiap bandara khususnya yang private atau di bawah BUMN sebaiknya juga menyediakan tempat ruang untuk detasemen Angkatan Udara. Kenapa? Karena sebagian daripada tugas di bandara itu kadang-kadang terkait dengan kedaulatan, terkait dengan pengelolaan ataupun terkait dengan pelayanan kepada pesawat negara atau pesawat pemerintah ataupun dukungan lain, yang mana tidak bisa langsung dikerjakan oleh petugas dari otoritas bandara tersebut. Mungkin sebaiknya memang menyediakan tempat, ruang untuk detasemen Angkatan Udara yang bisa dengan segera membantu bila terjadi sesuatu untuk menggerakkan. Karena fungsi bandara sipil itu juga kadang-kadang harus difungsikan sebagai bandara negara, bandara militer juga untuk kegiatan macam-macam, tidak hanya untuk perang ya, tapi untuk penanggulangan bencana, untuk emergensi dan sebagainya. Itu harus siap. Nah, banyak di bandara kita sekarang membangun bandara baru, tapi tidak seperti yang dahulu menyediakan tempat untuk TNI Angkatan Udara menempatkan satuannya, personilnya. Tapi saya juga mendengar bahwa Morowali sekarang menyediakan ada satu detasemen yang akan standby di sana untuk membantu mengawasi pengamanan bandara dan juga masalah kekhawatiran kita bahwa bandara itu menjadi teratasi lah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa setiap penerbangan di seluruh Indonesia, khususnya yang terbang tidak terjadwal, sebaiknya menggunakan fasilitas security clearance yang betul. Karena dengan security clearance ini yang telah diadopsi dalam peraturan Menteri Pertahanan mengacu pada undang-undang kita dan undang-undang pengelolaan ruang udara juga, bahwa setiap pesawat ini meskipun dia sipil, kalau selama dia terbang secara tidak terjadwal harus mengurusi security clearance yang akan meyakinkan bahwa
pesawat ini tidak salah gunakan. Iya. Tidak disalahgunakan, kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa tembus lewat laut dan tembus darat dengan mudah lewat udara. Nah ini jangan sampai seperti beberapa daerah di Indonesia ada yang kesulitan untuk ngurus security clearance karena dengan alasan bahwa penerbangannya lebih lama daripada peraturan pemerintah. Iya. Nah itu tidak bisa lagi, itu semua Indonesia ruang udara itu milik negara, tidak bisa digunakan, bukan milik pemerintah daerah, bukan milik dari private company. Terima kasih. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Pak Alvin sudah bergabung dan berbincang-bincang bersama kami pada dialog malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.